Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sehat selalu tentunya. Mari kita berusaha untuk menjaga dan mensyukuri nikmat sehat ini dengan makan makanan yang bergizi, yang bisa membantu untuk menjaga imun, kemudian perbanyak ibadah, zikir dan doa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di kesempatan yang baik ini kami hadir bersama sahabat Matematika Channel belajar matematika yang keren buat Anda, dengan sajian konten pembelajaran yang dibahas secara tuntas dan jelas sehingga benar-benar berkualitas. Yang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan sifat-sifat dari operasi perkalian bilangan bulat. Dua sifat sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Yang pertama yaitu sifat komutatif, pertukaran faktor. Kalau penjumlahan pertukaran suku, kalau perkalian pertukaran faktor. Itu hasilnya tetap sama. Pesan apa yang bisa kita ambil dari sifat itu? Bahwa hidup ini ada kalanya di depan, ada kalanya di belakang, dipimpin, memimpin, itu hal biasa. Ada yang kaya, ada yang miskin. Status itu tidak membedakan derajat manusia. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Kita semuanya derajatnya sama, hanya ketakwaan yang membedakan. Yang kedua, sifat asosiatif, sifat pengelompokan, yang dengan pengelompokan itu memberikan kemudahan. Hidup ini dihadapkan dengan banyak keinginan, maka kita harus punya skala prioritas. Karena hidup ini bukan memperturutkan keinginan yang tidak terbatas, tetapi hidup ini untuk memenuhi kebutuhan. Untuk episode ini kita akan lanjutkan satu sifat lagi, yaitu sifat distributif, operasi perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Karena itu siapkan pikiran, hati dan diri Anda untuk fokus sepenuh hati mengikuti pembelajaran dalam tayangan video kami ini. Maka tanyakan pada diri Anda hadir dan bergabung di channel ini dalam rangka untuk belajar, menuntut ilmu agar bisa, atau karena keterpaksaan, karena tugas dari guru yang membebani dirimu. Ingatlah, setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka luruskan niat, bersihkan hati dalam mengikuti pembelajaran di channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembelajaran sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Untuk episode kali ini kita masuk pada sifat yang ketiga, sifat distributif. Sifat distributif operasi perkalian adalah sifat penyebaran faktor terhadap suku-suku operasi penjumlahan atau pengurangan. Lebih detailnya, sifat yang bagaimanakah yang dimaksud? Mari kita ikuti pembahasan beberapa kasus berikut. 1. Bandingkan hasil operasi berikut. A. Hasil dari operasi negatif 5 dikali dalam kurung 18 ditambah 20. Di sini ada dua buah bilangan yang dikurung dengan operasi penjumlahan. Di dalam aturan operasi bilangan dalam matematik, ketika ada campuran operasi perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan, yang didahulukan adalah perkalian dan pembagian. Akan tetapi, bila ada sekelompok bilangan yang dikurung, maka dia wajib diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Dalam hal ini 18 ditambah 20 kita hitung negatif 5 tetap. Sekarang negatif 5
kita kalikan dengan hasil dari dalam kurung yaitu 38. Ketika mengalikan, abaikan tanda negatif. Negatif 5 dikali 38, 5 dikali 38 adalah 190. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. B. Hasil dari operasi negatif 5 dikali 18 ditambah negatif 5 dikali 20. Di sini operasi campuran antara perkalian dan penjumlahan dan tidak ada pengelompokan dengan tanda kurung. Sehingga yang harus diprioritaskan adalah perkalian. Dalam hal ini negatif 5 dikali 18 dan negatif 5 dikali 20 harus kita hitung terlebih dahulu. Oke? 5 dikali 18 adalah 90. 5 dikali 20 adalah 100. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Sehingga masing-masing hasilnya adalah untuk negatif 5 dikali 18 adalah negatif 90 dan negatif 5 dikali 20 hasilnya negatif 100. Sekarang kita menjumlahkan negatif 90 dan negatif 100. Menjumlahkan dua buah bilangan yang tandanya sama cukup mudah. Sudah kita pelajari sebelumnya. Kita jumlahkan biasa, 90 ditambah 100, tandanya mengikut, yaitu negatif. Sekarang kita bandingkan hasil dari A dan hasil dari B. Hasil A adalah negatif 190 dan B juga negatif 190. Ternyata hasil bentuk operasi A dengan bentuk operasi soal B adalah sama hasilnya, yaitu negatif 5 dikali dalam kurung 18 ditambah 20 sama dengan negatif 5 dikali 18 ditambah negatif 5 dikali 20. Nah, apakah setiap ada bentuk yang demikian selalu hasilnya sama? Satu soal tentu belum cukup untuk kita simbolkan. Mari kita coba lagi yang lain. Nomor 2. Bandingkan hasil operasi berikut. A. Hasil dari operasi dalam kurung 120 dikurangi negatif 80 dikalikan luar kurung negatif 25. Kita prioritaskan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Pengurangan 120 oleh negatif 80. Sebelumnya sudah kita pelajari bahwa setiap bentuk operasi pengurangan dapat dinyatakan sebagai operasi penjumlahan dengan lawan pengurangnya. Dalam hal ini 120 ditambah lawan dari negatif 80, yaitu ditambah positif 80. Kemudian kita kalikan dengan negatif 25. Sekarang kita kerjakan yang di dalam kurung 120 ditambah 80 cukup mudah, yaitu hasilnya adalah 200. 200 kita kalikan dengan negatif 25. 25 dikali 2 adalah 50. Simpanan 02 berarti 50. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi ketika mengalikan, kita tidak perlu menghiraukan tanda positif negatifnya, kalikan tanpa tanda. Kemudian masalah hasil kita sudah ingat dulu waktu di awal perkalian ya. Baik, hasilnya negatif 5000. Berikutnya B. Hasil dari operasi 120 dikali negatif 25 dikurangi negatif 80 dikali negatif 25. Di sini campuran antara operasi perkalian dengan operasi pengurangan. Maka kita prioritaskan operasi perkalian, kita kerjakan terlebih dahulu. Boleh kelompok yang depan maupun kelompok yang belakang sama saja. Kita hitung dulu 120 dikali negatif 25. 120 dikali 25 adalah 3000. Positif dikali negatif adalah negatif. Negatif 80 dikali negatif
25. Kita hitung 80 kali 25 adalah 2000. Negatif dikali negatif adalah positif, berarti dikurangi positif 2000. Nah sekarang operasi pengurangan. Negatif 3000 dikurangi positif 2000 kita nyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan pengurangnya, yaitu lawan 2000 adalah negatif 2000. Sekarang kita menjumlahkan dua bilangan yang bertanda sama. 3000 ditambah 2000 adalah 5000. Negatif bertemu negatif, penjumlahan tandanya tetap. Hasilnya negatif 5000. Nah ternyata hasil dari operasi A dan operasi B sama, yaitu sama-sama negatif 5000. Jadi dalam kurung 120 dikurangi negatif 80 dikali luar kurung negatif 25 sama dengan 120 dikali negatif 25 dikurangi negatif 80 dikali negatif 25. Nah dari dua contoh kasus ini, mari kita identifikasi untuk mendapatkan simpulan umum dari dua kasus ini tadi. Kita mulai dari yang pertama, hasil dari negatif 5 dikali dalam kurung 18 ditambah 20 sama dengan hasil dari negatif 5 dikali 18 ditambah negatif 5 dikali 20. Ini adalah untuk penyelesaian yang pertama tadi. Yang kedua, hasil dari dalam kurung 120 dikurangi negatif 80 dikali luar kurung negatif 25 sama dengan 120 dikali negatif 25 dikurangi negatif 80 dikali negatif 25. Dari identifikasi ini, maka jika dipunyai bilangan bulat A, B, dan C, berlaku sifat bahwa A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan hasil kali dari A dikali B ditambah hasil kali dari A dikali C. Atau A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan hasil kali dari A dikali B dikurangi hasil kali dari A dikali C. Nah, sifat yang demikian ini dikenal atau disebut dengan sifat distributif atau penyebaran operasi perkalian terhadap operasi penjumlahan atau operasi pengurangan. Oke? Bisa dipahami? Nah, supaya lebih jelas, mari kita gunakan sifat ini untuk menyelesaikan beberapa contoh soal beserta pembahasannya. Kita mulai dari soal nomor 1. Dengan sifat distributif, tentukan hasil dari negatif 125 dikali dalam kurung 40 ditambah 8. Kita gunakan sifat yang baru saja kita pelajari tadi, yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Maka dalam hal ini kita bisa mengerjakan soal ini dengan dua alternatif. Ya, kita mulai dari alternatif yang pertama. Alternatif 1, negatif 125 dikali dalam kurung 40 ditambah 8. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu menjadi negatif 125 dikali 48. Perkalian 125 kali 48, tanda minnya kita abaikan dulu. Untuk mengerjakan soal seperti ini, biasanya kita menggunakan perkalian susun. Ya, kita perkalian susun, kita tulis. Nah ini, yang proses detailnya adalah 5 dikali 8 adalah 40, nyimpen 4. Kemudian 2 dikali 8 16 sama sebenarnya 4, 20, nyimpan 2.
1 dikali 8 adalah 8, ditambah simpanan 2 menjadi 10. Berikutnya 5 dikali 4 adalah 20. Kita tulis 0, nyimpen 2. 2 kali 4 8, tambah simpanan 2 10, nyimpen 1. Kemudian 1 dikali 4 adalah 4, tambah simpanan 1 5. Kita jumlahkan, hasilnya 6.000. Karena yang dikalikan adalah bilangan negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Nah, ini alternatif yang pertama, ya. Sekarang dari sini kita gunakan sifat distributif. Alternatif yang kedua yaitu kita tulis dulu negatif 125 dikali dalam kurung 40 ditambah 8. Negatif 125 ini kita distribusikan ke dalam kurung. Dalam arti kita kalikan suku pertama dan suku kedua, yaitu negatif 125 kita kalikan 40 dan negatif 125 kita kalikan 8. Kemudian ya ini yang negatif 125 kali 40 dan ini yang negatif 125 dikali 8. Kemudian masing-masing operasi perkalian kita dahulukan untuk kita kerjakan. 125 dikali 4 itu 500, ada 01 berarti 5000. Sedangkan 125 dikali 8 itu 1000. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Ya, sehingga untuk kelompok yang pertama hasilnya adalah negatif 5000 dan kelompok yang kedua hasilnya adalah negatif 1000. Nah, sekarang kita menjumlahkan dua buah bilangan yang bertanda sama, yaitu negatif 5000 ditambah negatif 1000. Penjumlahan bilangan yang bertanda sama adalah cukup mudah, ya. Tinggal kita hitung 5000 ditambah 1000 dan 6000. Hasilnya negatif. Nah, menurut kamu dari dua alternatif cara penyelesaian ini lebih mudah yang mana? Ya, kalau cara yang pertama harus perkalian susun seperti itu, perkalian 2 dengan distributif yang hitungannya lebih simpel. Kalau saya pribadi lebih mudah cara 2. Tapi apakah selalu yang cara seperti alternatif 2 ini lebih mudah? Nah, kita coba soal berikutnya. Nomor 2. Dengan sifat distributif, tentukan hasil dari operasi perkalian negatif 253 dikali negatif 64 ditambah negatif 253 dikali negatif 36. Alternatif yang pertama, kita tulis dulu. Kita kerjakan apa adanya sesuai dengan kaidah operasi perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan. Yang mana ketika ada campuran seperti ini harus kita dahulukan yang perkalian terlebih dahulu sebelum penjumlahan. Masing-masing kelompok kita lakukan perhitungan perkalian susun semacam ini. Saya tidak akan menjelaskan secara detail proses mendapatkan angka-angka itu. Sekarang kelompok yang kedua ini, silakan nanti dicek kebenarannya. Nah, proses itu ya, karena saya percaya kalian sudah terambil di SD sudah mendapatkan. Kemudian hasil masing-masing 16.192 dan ditambah 9.108, hasilnya 25.300. Sekarang alternatif yang kedua, negatif 253 kita kalikan negatif 64 ditambah negatif 253 dikali negatif 36. Ada faktor yang sama yaitu negatif 253. Berdasarkan sifat distributif kita bisa melakukan sebaliknya. Kalau ada perkalian semacam ini, yang sama kita tulis di luar kurung, yang tidak sama kita tulis di dalam kurung. Negatif 253 faktor yang sama kita tulis di luar kurung, dan negatif 64 dan negatif 36 yang tidak sama kita tulis di dalam kurung dengan tanda operasi penjumlahan. Karena di situ penjumlahan antar kelompok perkalian. Sekarang yang di dalam kurung kita kerjakan. Negatif 64 ditambah negatif 36 adalah negatif 100. Kemudian dikalikan negatif 253. Negatif dikali negatif adalah positif. Tinggal nempelkan 02-nya di belakang 253. Nah, menurut kamu lebih mudah yang manakah di antara dua alternatif itu?
alternatif pertama ini seperti alternatif kedua dari contoh 1, dan alternatif kedua ini seperti alternatif pertama pada contoh nomor 1. Nah, alternatif 1 ini kita harus melalui proses perkalian susun dari dua kelompok yang bilangannya memuat angka-angka yang relatif tidak mudah. Sedangkan untuk alternatif yang kedua ini cukup sederhana. Perkalian bilangannya cukup sederhana. 253 dikali 100 kan tinggal nempelkan. Sehingga menurut saya pribadi alternatif 2 ini lebih mudah. Tapi terserah Anda. Baik, biar mantap. Nomor 3. Tentukan hasil dari operasi perkalian 124 dikali 105. Alternatif yang pertama, kita hitung apa adanya langsung dengan operasi susun. Ya, 4 kali 5 adalah 20, nyimpen 2, 2 kali 5 adalah 10, 12 tambah 92 tadi, 1 kali 5 tambah 91, 6. Kemudian 4 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 1 kali 0, 0. Berikutnya 4 kali 1, 4, 2 kali 1, 2, 1 kali 1, 1. Kita susun 0, 2, 10 nyimpan 1, 1 sama 2, 3, kemudian 1, 13.020. Sekarang kita coba alternatif yang kedua dari perkalian 124 dikali 105. Nah, ini harus kita rekayasa. Ya, 105 kita nyatakan sebagai 100 ditambah 5 agar nanti kita mendapatkan perkalian yang mudah, ya. 124 kita kalikan dalam kurung 100 ditambah 5. Kita gunakan sifat distributif. Nah, dalam hal ini, ya, kita kalikan yang di dalam kurung. 124 dikali 100. Kemudian 124 dikali 5, ya, dari sini. Setelah itu kita hitung masing-masing perkalian. 124 dikali 100 tinggal nempelkan 02. Kemudian 124 dikali 5 adalah 620. Kita jumlahkan 12.400 ditambah 620 hasilnya 13.020. Ayo, mudah yang mana? Ayo, dari alternatif 1 dan 2. Supaya Anda bisa merasakan mudah yang mana, Anda harus benar-benar praktek menghitung. Dari kedua cara itu kamu lakukan semua. Kalau tidak melakukan, kalau kamu tidak mencoba, tidak praktek sendiri, ya belum bisa merasakan, ya. Belum bisa merasakan. Untuk bisa merasakan dan peka harus mencoba. Baik, nomor 4, biar mantap. Tentukan hasil dari operasi perkalian 18 dikali negatif 95. Alternatif 1, kita kalikan langsung dengan operasi susun. Kita mulai dari 8 dikali 5 adalah 40, kita plus 0, nyimpan 4, 1 dikali 5, 5 ditambah 4, 9. 8 dikali 9, 72, kita plus 2, nyimpan 7, 1 kali 9 adalah 9 tambah 7, 16. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 1710. Kita tulis negatif karena positif dikali negatif. Alternatif yang kedua, kita harus merekayasa salah satu faktor ini menjadi penjumlahan atau pengurangan. Misalnya di 18 bisa kita rekayasa menjadi 20 dikurangi 2. Negatif 95 bisa kita rekayasa menjadi negatif 100 ditambah positif 5. Untuk ini saya akan merekayasa yang 18 menjadi 20 dikurangi 2. Dalam kurung kita kalikan dengan negatif 95. Negatif 95 kita kalikan dengan sifat distributif ke suku-suku pengurangan dalam kurung. Ya. Yang pertama 20 dikali negatif 95. Ya, ini tanda panahnya. Kemudian 2 dikali negatif 95. Oke, ini ya. Oke. Sekarang kita hitung masing-masing operasi perkalian di dalam kurung. 20 dikali negatif 95. 20 dikali 95 adalah 1900. Negatif
2 dikali 95 adalah 190, negatif juga. Operasi antar kurung adalah pengurangan karena di dalam kurung adalah operasi pengurangan. Kita tulis hasil masing-masing, yaitu negatif 1900 dikurangi negatif 190. Pengurangan lagi-lagi kita nyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan pengurangnya, yaitu kita tambah dengan lawan dari negatif 190, berarti ditambah positif 190. Negatif 1900 ditambah 190, silakan kamu kerjakan, mau pakai timbangan amal, mau pakai membayangkan bola-bola atom, itu sudah kita ajarkan sebelumnya. Hasilnya adalah negatif 1710. Nah, sekarang dari dua cara ini mudah yang mana menurut Anda? Nah, sekali lagi, untuk bisa merasakan mudah yang mana, untuk bisa menilai tingkat kesulitan dan kemudahannya, harus mencoba. Kamu harus benar-benar menghitung, tidak hanya sekedar menyaksikan. Karena memang matematika harus kita ikut terlibat aktif. Oke? Sekarang untuk menguji kompetensi Anda, tugas mandiri. 1. Tentukan hasil dari operasi perkalian dengan cara mendahulukan yang di dalam kurung, dan cara yang kedua dengan sifat distributif. Artinya, misalnya untuk A dan B ini kita kerjakan sesuai dengan aturan dulu, yaitu dalam kurung kerjakan dulu, kemudian setelah itu gunakan sifat distributif dengan membuka kurung. Yang CD sebaliknya, dikerjakan perkalian dulu seperti itu, kemudian dijadikan perkalian dengan kelompok bilangan penjumlahan atau pengurangan dalam kurung. 2. Tentukan hasil dari operasi perkalian dengan cara perkalian langsung dan dengan sifat distributif. Perkalian langsung ya langsung masing-masing kita kerjakan dengan operasi susun. Kalau yang dengan distributif, kalian harus merekayasa salah satu faktor sehingga menjadi bilangan yang mudah untuk dikalikan, ya, mudah dalam arti mudah perhitungannya. Kalau kamu rekayasa dan tidak menghasilkan perhitungan yang mudah, ya apa gunanya gitu loh ya. Nah, untuk bisa mendapatkan itu, untuk bisa memilih yang tepat, memang harus punya kepekaan. Nah, untuk menjadi peka harus rajin berlatih. Maka dengan rajin berlatih, tidak kenal menyerah, maka Anda jadi hebat. Oke, demikian tadi sifat distributif, ya, yang mana dalam operasi perkalian yang dikombinasikan dengan penjumlahan atau pengurangan di dalam kurung, ada kalanya lebih mudah dengan mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, tapi ada kalanya kita harus membuka kurung untuk mendistribusikan faktor yang di luar kurung, yang ternyata satu saat dia justru memberikan kemudahan. Nilai pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Dalam hidup ini, kita ada kalanya harus memprioritaskan yang menjadi tanggungan kita, misalnya keluarga kita. Tetapi satu saat kita juga harus memikirkan orang lain. Bila kita berlebih, kita harus mendistribusikan kelebihan kita itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Apakah itu masalah harta, masalah ilmu, atau yang lain. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.